Oke, untuk hari ini karena nggak ada yang datang lagi ya, kita mulai aja pelatihannya langsung ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti ada pertanyaan mengenai fitur dari Docker ataupun yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan dengan saya ya, atau boleh buka mic ataupun boleh juga langsung dikirimkan eh, lewat kolom komentar ya. Oke, kita mulai. Saya perkenalkan dulu Toke itu apa ya. Jadi Toke adalah satu aplikasi chat ya, yang dikhusus untuk dibuat untuk omni-channel seperti e-commerce seperti Shopee, Lazada sama TikTok, dan Toke juga bisa digunakan untuk e-commerce ya, untuk media sosial ya seperti Facebook. Dan fungsi utamanya adalah untuk menyatukan chat ya dari berbagai marketplace. Oke, dan Toka sendiri sekarang sudah bekerja sama secara resmi dengan Shopee, TikTok, Lazada sama Tokopedia dan juga sama Facebook ya. Jadi untuk marketplace seperti ini semuanya bisa terintegrasi ke Toke dan lalu juga bisa digunakan langsung untuk menggabungkan chat tersebut menjadi satu bagian seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau mengelola chat di marketplace ya, tokonya ada cukup banyak ya, boleh juga pakai Toke seperti itu. Oke, oke, kita masuk ke bagian pertama, itu bagian tampilan chat terpusat ya. Jadi untuk Toke sendiri sekarang kita memiliki tampilan chat terpusat. Jadi di Toke itu kita bisa melihat seluruh chat yang sudah terintegrasi ke Toke dari toko kita ya. Itu akan dapat bisa dibalas dari Toke dan juga bisa dilihat dari Toke seperti itu ya. Jadi eh, chat tersebut selain dilihat dari komputer ya, dari HP juga bisa ya, asalkan sudah terintegrasi sudah cukup ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya akun Shopee, TikTok, Lazada yang lebih dari satu ya, ini sangat membantu karena di HP mungkin kita hanya bisa install salah satu aplikasi ya, dan kita mungkin mau login logoutnya itu agak sedikit repot ya. Jadi di sini bisa pakai Toke, juga bisa langsung chat untuk balas chat untuk semua eh, toko di Shopee-nya ya. Seperti itu bisa ditampilkan langsung. Dan untuk di tampilan di komputer dia juga ada, sudah tampilannya itu sudah disatukan ya menjadi satu sistem. Jadi juga tentunya juga dapat membantu kita untuk membalas chat ya. Dan selain dari untuk ditampilkan di dalam satu halaman, kita juga memiliki satu sistem otomatis pembagian pesan ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin membalas chat tersebut bersama tim, dia juga bisa digunakan untuk membagi chat tersebut kepada tim, biar lebih mudah lagi kita membalas chat tersebut ya. Oke, saya akan tampilkan di halaman chat. Oke, di halaman chat ini kita boleh lihat ya, di sini adalah halaman chat dari Toke. Bagi teman-teman yang mungkin baru menggunakan Toke ya, boleh juga diintegrasi dulu tokonya dari sini ya. Kita boleh masuk ke dashboard, lalu di sini kita ada integrasi toko ya. Kita tinggal pilih aja toko yang mau kita integrasikan di sini. Lalu setelah kita pilih toko yang mau kita integrasikan, kita boleh pilih tokonya mau Shopee ataupun Lazada ya, atau TikTok. Ini juga boleh kita pilih ya. Shopee misalnya kita boleh pilih Shopee, lalu kita klik tambah toko ya. Jadi pertama kali pakai boleh ditambahkan dulu tokonya, lalu kita boleh tambahkan tokonya.
Kita boleh tambahkan tokonya, lalu tinggal klik integrasi aja ya, atau salin integrasi di sini. Setelah disalin, kita boleh kopikan tautannya ke browser di toko di komputer kita ya. Jadi setelah disalinkan, dia nanti akan diarahkan ke halaman Shopee ya. Anda perlu Teman-teman perlu login, masukkan ID sama password, dan ketika setelah dimasukkan, dia akan minta pilih waktu ya untuk integrasinya berapa lama. Setelah selesai, dia akan terhubung sama Toke ya. Jadi seperti itu. Setelah selesai diintegrasi di sini, semua chat tersebut akan masuk ke bagian sistem Toke ya. Jadi bagi teman-teman yang mau balas chat, bisa langsung balas chat dari sini seperti itu. Lalu di sini kita ada halaman belum dibaca sama belum dibalas ya di sini. Di sini jadi kalau bagi teman-teman yang balasan chatnya yang baru, ini akan masuk ke bagian belum dibaca seperti itu. Dia akan masuk ke bagian belum dibaca, dan ketika belum dibaca ini kita harus membaca atau membalas chat tersebut ya. Lalu di sini kalau sebenarnya chat belum dibaca atau belum dibalas ya, di sini dia akan ditampilkan di halaman filter yang ini ya. Lalu di sebelah kiri sini ada filter toko. Jadi setiap toko akan ditampilkan di bagian kiri sini. Lalu kalau seandainya filter untuk yang belum dibaca atau belum dibalas ya, dia akan ditampilkan di atas. Bagi teman-teman yang mungkin mau pakai penandaan itu juga boleh ya. Jadi kita boleh tandai setiap chat yang kita ingin tandai seperti itu. Tinggal diklik pengelolaan aja di sini ya. Lalu kita boleh tambahkan penandaan baru ya. Misalnya nama tokonya ataupun nama eh, mungkin yang mau kita bagiin ya, istilahnya kayak label gitu ya. Kalau seandainya kita mau tambahkan, kita tinggal tambahkan aja di sini. Lalu boleh disimpan. Setelah disimpan, dia akan bisa kita boleh lihat di sini ya penandaannya. Lalu kalau seandainya kita mau tandai, tinggal tandai aja chatnya yang ada di sebelah sini. Oke, setelah ditandai di sini kita boleh kirimkan stiker di sini ya. Kalau seandainya mau kirimkan stiker, di sini adalah kolom chatnya ya. Eh, Lalu untuk stiker, gambar bisa dikirimkan juga lewat dari Toke ya. Lalu di sebelah sini kita boleh melihat juga informasi pesanan. Lalu bisa klik juga kirim, ataupun kita boleh kirim atau boleh klik rincian di sini ya. Boleh klik rincian di sini juga untuk mengeceknya ya. Lalu di sini kita boleh juga kirim kartu pesanan, dan di atas sebelah kanan sini, tab sebelah sini juga ada kirim produk ya, atau kartu produk juga bisa dikirim. Lalu di sini kita boleh kirimkan voucher belanja juga. Voucher belanja di sini kita boleh buat ya, kita juga boleh buat. Jadi kita bisa lebih mudah juga untuk buatnya ya. Lalu di bawah kanan sini kita ada satu fitur balasan cepat. Fitur balasan cepat ini fungsinya itu untuk menyimpan template ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau balas chat biar lebih mudah ya, kita boleh buat dulu balasan cepat ini. Dan balasan cepat ini kita ada teks prediksi ya. Jadi kita boleh tuliskan di sini. Setelah kita tuliskan apa yang ingin kita kirimkan, dia akan secara otomatis mengikuti dari tulisan kita, filter untuk yang namanya template yang mau kita pakai ya. Di sini ada dua template, tinggal kita pilih aja salah satu ya. Kalau seandainya kita mau pakai, jadi kita bisa membalas chat tersebut lebih cepat seperti itu ya. Setelah dipilih, kita boleh klik kirim. Dan untuk balasan cepat ini kita boleh buat juga ya. Boleh buat dengan gambar ya. Jadi kalau seandainya kita mau kirimkan gambar juga, itu juga boleh seperti itu ya.
Lalu untuk tambahkan template baru, kita boleh klik di pengaturan ya. Klik di pengaturan di sini, lalu di pengaturan sini kita ada template pesan umum. Template pesan umum ini kita boleh tambahkan di sini ya. Ada dibagi berdasarkan per marketplace di sini ya. Jadi kalau seandainya kita mau tambahkan, kita akan tambahkan template tersebut secara terpisah ya. Tinggal ditambahin aja di sini. Setelah ditambahkan di sini kita boleh tuliskan templatenya ya. Nanti setelah templatenya dituliskan di sini dia akan bisa langsung kita gunakan. Kita boleh tuliskan di sini ya. Oke. Untuk teman-teman yang nanti mau minta rekaman video ya, nanti rekaman videonya sudah saya rekam. Nanti ketika eh, pelatihan ini berakhir, nanti saya kirimkan ke grup ya. Jadi bisa dilihat di sana aja nanti kalau untuk rekamannya ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya ini di sini kita boleh tuliskan ya template yang mau kita kirimkan kepada pembeli ya di sini. Setelah tinggal dituliskan aja, lalu boleh klik simpan ya. Bagi teman-teman mungkin yang mau tambahkan templatenya secara massal, kita boleh tambahkan lewat tabel ya, Excel ya. Di sini kita boleh ekspor dulu. Setelah selesai diekspor, kita boleh impor templatenya ya di sini ya. Tinggal impor aja, lalu nanti akan bisa secara otomatis kita update ke sini ya, perbarui balasan cepatnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk halaman utama ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini ya, promosi fitur ya. Di promosi fitur kita ada yang pertama adalah follow up pesanan. Jadi follow up pesanan ini fungsinya itu bisa kita gunakan untuk maksimalkan penjualan ya. Jadi yang pertama adalah kita boleh gunakan pengingat pembelian atau pengingat pembayaran ya. Pengingat pembelian sama pembayaran. Di sini fungsi utamanya itu adalah untuk mengirimkan satu pesan pengingat ketika pembeli sudah konsultasi ke toko kita, tetapi dia tidak melakukan pembelian seperti itu ya. Dan ketika tidak melakukan pembelian, sistem akan secara otomatis mengingatkan kepada pembeli untuk segera melakukan pembelian seperti itu ya. Jadi di sini kita boleh aktifkan juga fitur ini ya. Tinggal boleh masuk ke bagian promosi, fitur pengelolaan follow up pesanan ya. Lalu masuk ke follow up pesanan, pilih pengingat pembelian seperti itu. Pengingat pembeliannya. Jadi di pengingat pembelian ini kita boleh tambahkan untuk buat tugas ya. Boleh ditambahkan dulu tugasnya di sini ya. Lalu tugas yang mau kita buat tinggal dituliskan. Lalu boleh pilih tokonya ya. Tokonya di sini kita boleh pilih sesuai dengan toko yang kita inginkan ya. Lalu di sini ada pemicunya ya. Kita boleh pilih berdasarkan produk tertentu ataupun mungkin ketentuan tertentu yang kita mau tambahkan ya. Di sini kita tinggal tambahkan saja. Lalu di sini ada pesannya mau dikirim ya. Misalnya, halo Kak, misalnya ketika pembeli sudah konsultasi mengenai produk tersebut ya, lewat dari 10 menit tapi tidak melakukan pembelian ya atau tidak check out di sini ya, sistem bisa kirimkan otomatis template ini ya. Produk kami adalah produk eh, laris seperti itu ya. Masih ragu untuk membeli. Ini kami eh, kirimkan voucher belanja seperti itu ya. Mungkin kita boleh saya contohkan buat templatenya seperti ini ya. Tapi teman-teman mungkin boleh nanti buatnya lebih variatif ya. Boleh ditambahkan variabelnya, misalnya nama pembeli ya.
Kita boleh tambahkan nama pembeli. Terus di sini kita boleh tambahkan emoji juga ya kalau seandainya kita mau tambahkan. Kalau seandainya nggak mau pakai emoji yang gede, kita boleh pilih emoji yang kecil aja ya. Emoji yang kecil. Kita boleh tambahkan emoji yang kecil di sini ya. Lalu di sini kita boleh tuliskan, misalnya kita mau tuliskan apa ya. Setelah selesai kita tuliskan, kita boleh tambahkan, misalnya kita mau tambahkan voucher belanja di sini ya. Nah, tapi voucher belanjanya harus dibuat dulu dari Toke seperti itu. Setelah selesai dibuat, di sini dia akan bisa kita pilih ya. Jadi kita boleh pilih di sini. Jadi ketika pembeli kan sudah konsultasi, udah tanya-tanya ya, tapi tidak melakukan pembelian ya. Kita bisa secara otomatis kirimkan voucher belanja ya, biar lebih menarik kepada pembeli agar segera melakukan pembelian seperti itu ya. Jadi ini voucher belanjanya boleh kita buat dulu di toko kita ya. Setelah dibuat nanti bisa kita selipkan di sini seperti itu. Jadi sistem bisa secara otomatis sih kirimkan hal tersebut kepada pembeli ya. Jadi kalau seandainya mau dibuat, boleh dibuat dulu seperti itu. Setelah dibuat, kita boleh klik simpan ya. Kita boleh klik simpan. Setelah kita boleh klik simpan di sini ya. Dan begitu pun untuk pengelolaan follow up untuk pengingat pembayaran ya. Pengingat pembayaran juga boleh dibuat seperti itu ya. Selain dari pengingat pembayaran atau pembelian ya, ini untuk pembeli yang baru. Kalau seandainya untuk pembeli yang mungkin sudah pernah melakukan pembelian ya, kita boleh kasih juga voucher belanja ya di bagian penilaian dapat hadiah di sini. Jadi di penilaian dapat hadiah di sini kita boleh tambahkan juga voucher belanja. Jadi ketika pembeli udah kasih penilaian ke toko kita ya, terus kita mau mau kasih dia voucher belanja, mungkin agar mereka tertarik untuk melakukan pembelian ulang ya. Di sini kita boleh juga tambahkan satu tugas ya. Jadi penilaian dapat hadiah. Jadi setelah pembeli kasih ulasan ke toko kita ya, kita boleh kasih satu voucher belanja ya. Nah, jadi voucher belanjanya mungkin kita boleh pilih dulu di sini daerah penjualannya ya. Lalu kita boleh pilih tokonya, sama caranya ya, kita boleh pilih toko, lalu boleh pilih produk, lalu kita boleh pilih ya penilaiannya ya, penilaian berapa. Misalnya bintang 5, bintang 4 ya, kita boleh pilih salah satu. Misalnya kita mau kasih hadiah, ketika pembeli kasih kita bintang 5, kita kasih hadiah seperti itu ya. Ini juga boleh ya. Kita boleh tuliskan di sini, halo Kak, siapa ya misalnya di sini, nama pembelinya siapa. Lalu di sini terima kasih atas penilaian, penilaian eh, untuk pembelian di toko kami seperti itu ya. Lalu ini ada sedikit hadiah untuk kakak eh berupa voucher belanja misalnya seperti itu ya. Dan tentunya untuk voucher belanja di sini ya, saya sarankan sih vouchernya jangan ditampilkan di toko kita ya. Jadi di halaman toko jangan ditampilkan. Terus voucher ini mungkin menurut saya sih kalau seandainya bisa, kalau mau ya, biar lebih menarik lagi, itu jumlah untuk diskon dari voucher ini mungkin lebih besar daripada voucher yang biasa digunakan di halaman toko kita seperti itu ya. Atau kita boleh sebutnya ini voucher khusus untuk pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian seperti itu. Jadi pembeli juga ngerasa, oh, voucher ini sayang kalau nggak dipakai seperti itu ya, karena mungkin vouchernya akan lebih lebih ini ya, lebih diskonnya lebih banyak daripada voucher yang biasa seperti itu. Sehingga mau nggak mau sih biasanya nanti pembeli tersebut akan melakukan pembelian seperti itu ya. Jadi kita boleh buat eh, untuk lebih menarik ya di sini ya. Mulai dari konten ataupun voucher ya di sini. Tentunya juga akan menjadi salah satu daya tarik seperti itu. Setelah itu kita boleh klik simpan di sini ya.
Oke, kurang lebih untuk follow up pesanan kita boleh tambahkan di dua tempat itu ya untuk meningkatkan kita punya penjualan. Selanjutnya saya akan jelaskan di bagian promo marketing ya, biar penjualannya lebih oke lagi. Kita boleh masuk ke bagian promo marketing di sini ya. Di bagian promo marketing ini kita juga bisa membuat satu template ya. Template di sini dikhususkan untuk teman-teman yang mau promosi ya. Jadi setelah mungkin teman-teman sudah ada buat promosi di sales center ya, di Shopee, di Lazada ataupun dimanapun itu ya, kita sudah buat kan kita sudah buat ini ya, campaign ya, atau kita sudah ikut campaign ataupun kita ikut flash sale ya, ataupun ikut apapun itu ya di promo di Shopee seperti itu ya. Dan kita biar promo tersebut lebih maksimal lagi, kita boleh aktifkan promo marketing di sini ya. Jadi promo marketing ini fungsinya juga untuk mengirimkan pesan kepada pembeli ya. Isi dari pesan tersebut adalah biasanya informasi mengenai promo tersebut ya. Jadi bagi pembeli yang sudah berkunjung ke toko kita, sistem bisa secara otomatis mengirimkan pesan tersebut kepada pembeli seperti itu ya. Jadi kita boleh mengingatkan juga kepada pembeli untuk kita ada promo tersebut ya untuk produk-produk tertentu seperti itu. Jadi tentunya juga bisa meningkatkan kita punya penjualan seperti itu. Di sini kita boleh buat dulu yang baru ya. Kita tinggal klik aja buat promo di sini. Setelah kita klik buat promo di sini akan ada promo marketplace atau promo custom ya. Jadi kalau seandainya kita mau pakai promo marketplace, kita tinggal pilih aja promo marketplace ya. Jadi mungkin kayak seperti apa yang namanya, seperti champion ya, kita boleh buat di sini, boleh pilih ya. Terus jenis promonya kita boleh pilih di sini ya. Kalau seandainya kita ada buat promo ya di marketplace, kita tinggal pilih aja di sini ya. Tinggal pilih aja di sini nama promonya itu apa. Oke, sebentar. Balasan ulasan ya Kak. Oke, sebentar saya jelaskan untuk balasan ulasan ya Kak. Balas ulasan yang tadi Kak di sini Kak. Eh, di bagian ini untuk balas ulasan ya Kak. Balas ulasan kita boleh masuk ke bagian sini Kak, balas komentar di bagian promosi, terus masuk ke balas komentar Kak. Setelah masuk ke balas komentar di sini akan eh, ada ini ya marketplace-nya. Kita tinggal pilih aja. Di sini ada Shopee sama Lazada ya Kak. Untuk di Shopee sama Lazada di sini kita boleh pilih salah satu. Misalnya kita boleh pilih untuk Shopee. Oh, oke oke Kak. Oke. Nanti saya lanjutin dulu yang tadi ya. Untuk yang ini nanti saya jelaskan. Oke, kita balik ke bagian promo marketing ya. Jadi di promo marketing ini kita boleh tambahkan dulu, tambahkan dulu ya di sini nama promonya ya. Jadi di sini biasa dia bisa sinkron otomatis promo di marketplace ya. Kalau sebenarnya nggak sinkron otomatis, kita boleh pilih yang custom aja seperti itu. Jadi bisa disinkron otomatis di sini. Setelah disinkron, kita boleh pilih nanti dia secara otomatis bisa tampilkan waktu promonya seperti itu. Jadi ketika waktu promo ini dia bisa mengirimkan satu pesan kepada pembeli ya. Kemudian kita boleh pilih daerah penjualannya. Oke, kita boleh pilih. Misalnya saya pilih di sini Malaysia. Pilih tokonya lalu ya. Pilih produk. Lalu pilih bahasanya ya. Di sini bahasanya. Jadi sistem bisa juga secara otomatis buat ini ya template-nya. Template-nya itu bisa kita buat secara otomatis juga. Tinggal kita pilih bahasanya aja. Lalu kita boleh tambahkan kondisi atau eh, maksudnya isi dari kata-kata promosi tersebut kita mau tambahkan apa aja. Misalnya di sini kita boleh tambahkan promo ini ya, promo promo.
mungkin promo tahun baru atau ini ya. Kalau seandainya ada tahun baru misalnya contohnya gitu atau promo 12-12 ya, kita boleh tambahkan di sini nilai jualnya. Lalu di sini ada diskonnya. Kita misalnya diskonnya berapa? Misalnya diskonnya up sampai 50% ya. Kita boleh tuliskan juga diskonnya 50%. Lalu di sini kita boleh klik buat strategi di sini ya. Boleh buat strategi di sini. Dan di sini dia akan secara otomatis membuat kontennya seperti itu. Jadi konten ini akan bisa digunakan untuk dikirimkan kepada pembeli. Jadi untuk pembeli yang mengunjungi ke toko kita ataupun pembeli yang datang tapi tidak membeli ya, juga akan mengingatkan juga kepada pembeli. Oh, kita ada promo ini loh di sini ya. Jadi biar pembeli juga tahu gitu. Seperti itu biar tahu. Lalu ada pembeli yang belum membayar ya dan lain-lain ya. Seperti itu. Dia ada kondisinya ada kurang lebih ada 12 kondisi yang bisa digunakan untuk dikirimkan ke pembeli ya. Eh, Lalu di sini juga ada kondisi menghubungi pembeli ya. Misalnya ada pembeli yang sudah datang tapi tidak melakukan pembelian ya dalam 30 hari seperti itu. Lalu ada pembeli yang menghubungi kita, tapi sekarang udah hilang seperti itu ya, atau tidak. Maksudnya pembeli hilang ini itu seperti yang pembeli yang sudah melakukan pembatalan seperti itu. Jadi kalau seandainya pernah beli tapi batalin, di sini juga kita boleh ingatkan kepada pembeli ya. Di sini ada kontennya, dia akan langsung otomatis kirim. Jadi kontennya di sini dia akan juga disesuaikan dengan apa? Dengan kita punya kondisinya ya. Misalnya kalau kondisinya dia cancel, dia akan bilang lama tidak jumpa ya. Di sini kita ada produk terbaru gitu ya, ada promo ya. Promo tahun baru yang tidak terbatas ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu balasannya. Nanti kalau seandainya kita kurang cocok dengan balasannya, kita boleh ganti juga di sini untuk buat yang baru seperti itu. Atau kalau seandainya kita mau ganti secara manual, kita boleh klik di sini juga ya. Tinggal diganti aja secara manual untuk isi dari kontennya seperti itu. Setelah dibuat di sini ya, kita boleh klik konfirmasi dan terapkan ya. Jadi ketika ada promo ya ataupun waktu promo ini ya, sistem secara otomatis akan mengirimkan hal tersebut ya. Jadi kita tinggal setting aja ketika waktu promonya dia akan secara otomatis kirimkan seperti itu ya kepada pembeli yang berkunjung ke toko kita. Setelah itu kita klik konfirmasi dan terapkan. Oke. Oke, untuk follow up pesanannya sampai di sini, dia jadi dua fitur ini yang bisa digunakan untuk meningkatkan penjualannya, ya, penjualan toko kita. Oke, kemudian saya lanjut ya untuk balas komentar ya, atau balas ulasan ya. Kalau seandainya mungkin teman-teman mau balas ulasan secara otomatis ya, tapi Dan mungkin agak yang paling repot ya. umum Kita boleh tambahkan di konten balasan komentar di video sini ya. seperti ini adalah tutorial lengkap Gemini di spreadsheet. Kita boleh masuk ke bagian balasan komentar ya di sini. Di bagian balas komentar ini fungsinya itu untuk eh, membalas ulasan secara otomatis seperti itu. Balas ulasan secara otomatis. Untuk pengaturannya itu seperti apa? Kita tinggal pilih aja di Shopee. Kalau tokonya kita ada di Shopee, kita boleh pilih di Shopee ya. Lalu kita boleh pilih ya di sini akan ditampilkan semua toko kita ya. Kita boleh centang semua. Kalau sebenarnya kita mau atur secara massal ya. Lalu boleh klik di atas ini, aksi massalnya, klik pengaturan ya di sini. Setelah selesai klik pengaturan di sini, kita boleh pilih, misalnya kita mau pilih bintang 5 ya di sini ya, kita boleh pilih bintang 5. Kalau seandainya kita mau pilih untuk penilaian keseluruhannya, itu juga boleh. Jadi ketika pembeli ada kasih penilaian bintang 5, kita boleh balas ulasan tersebut secara otomatis. Misalnya kita boleh balas terima kasih atas
ulasan atau atas penilaian tokoh yang diberikan karena, karena penilaian Anda sangat berarti bagi kami. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini kita boleh tambahkan template-nya. Jadi ketika ada pembeli, ada kasih penilaian, dia akan secara otomatis berikan balasan seperti ini ya. Dan di sini kita boleh tambahkan bintang 5, misalnya bintang 4 ya, juga kita boleh sih tambahkan jadi satu ya. Kalau sebenarnya penilaian buruk, kita mau juga, kita boleh tambahkan juga di sini ya. Tambahkan grup pesan balasan, lalu pilih balasannya ya. Kita boleh tuliskan balasannya. Setelah itu kita boleh klik simpan di sini ya. Seperti itu. Dan di sini dia akan aktif, dia akan secara otomatis membalaskan penilaian ya, 3 hari terakhir seperti itu ya. Jadi untuk 3 hari terakhir yang belum dibalas, penilaian tersebut dia akan secara otomatis dibalaskan seperti itu ya. Dan kita boleh lihat juga untuk hasil pembalasannya itu di bagian sini ya, menunggu dilakukan ya. Di menunggu dilakukan ini dia untuk semua penilaian akan sinkron ke sini. Kita boleh lihat semua konten yang sudah dibalas seperti itu di sini ya. Oke, kurang lebih cukup ya jelas untuk Kak ini ya, Kak Palapa ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, fitur untuk fitur selanjutnya adalah fitur pesan broadcast ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau kirimkan pesan broadcast kepada pembeli ya, di sini kita boleh juga kirimkan ya dari Toke ya. Jadi di sini kita boleh pilih berdasarkan marketplace tertentu ya. Misalnya kita boleh pilih di Shopee, Lazada, atau TikTok ya. Dipisah ya ini jadi marketplace-nya. Kita boleh tambahkan tugas di sini. Terus kita boleh tuliskan misalnya kita mau promo apa, kita mau broadcastkan apa ya. Lalu di sini ada penandaan di sini ya. Sebelumnya kita boleh kasih penandaan dulu di halaman pesan ya atau di halaman chat kita. Setelah kita tandai di sini ya, di sini kita bisa gunakan tagnya ya atau labelnya ya. Misalnya kita boleh pilih untuk big sale ataupun promosi ya. Di sini akan ditampilkan semua seperti itu Lazada promosi ya. Kita setelah tambahkan tag tersebut dia akan ditampilkan. Lalu kita boleh pilih seperti itu ya target pembelinya. Di sini target pembelinya sudah dipilih. Kita boleh tuliskan misalnya mau kirimkan apa seperti itu ya. Misalnya ada promo diskon hanya oh hanya untuk hari ini saja seperti itu misalnya ya. Lalu diskon, cek halaman toko kami untuk informasi lebih lanjut seperti itu ya. Jadi di sini kita boleh buat dulu tugasnya untuk pesan broadcastnya. Setelah kita buat, kita boleh tambahkan juga sih di sini hanya untuk kakak. Jadi di sini kita boleh tambahkan juga nama pembeli ya. Lalu kita boleh tambahkan gambar ataupun produk tertentu ya, ataupun voucher ya. Ini boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah ditambahkan, kita boleh klik kirim di sini ya. Jadi setelah dikirim dia akan secara otomatis kirimkan secara massal kepada pembeli ya. Untuk penerimanya kita boleh lewat penandaan di halaman chat ya. Selain dari penandaan, kita juga boleh lewat dari nomor pesanan. Jadi untuk pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita ya, di sini kita boleh juga kirimkan ya. Contohnya ini ada nomor pesanannya. Eh, untuk nomor pesanannya dapat dari mana? Kita boleh ekspor ya dari ini dari seller centernya langsung kita ekspor nomor pesanan tersebut. Lalu kita boleh tambahkan di sini ya. Jadi dari nomor pesan ini juga bisa jadi target.
pembelinya ya, atau ya target pembelinya. Dan yang ketiga ini bisa juga lewat impor pesanan, lewat tabel Excel ya. Jadi di sini kita boleh impor dulu template-nya, nanti tuliskan juga nomor pesanannya di template di tabel Excel-nya, lalu nanti juga akan secara otomatis kirimkan kepada target pembelinya seperti itu. Oke, kurang lebih sih untuk fitur ini seperti itu ya. Kita boleh klik kirim atau simpan ya. Setelah dikirim, dia akan ada informasi ya kalau sudahnya sudah selesai dikirim ya. Dia biasa sih akan dikirim satu-satu. Setelah selesai dikirim, dia akan ada rinciannya. Kita boleh klik di sini. Lalu di sini akan ada informasi kalau chat tersebut udah dibalas atau belum ya. Jadi kita boleh cek. Lalu kalau seandainya kita mau balas chat tersebut, kita boleh klik di sini juga. Seperti itu. Oke, kurang lebih sih untuk fitur itu seperti ini ya. Oke, untuk hari ini sih fiturnya sampai di sini aja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, atau ada fitur lain yang pengen saya jelaskan, boleh ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar aja ataupun boleh buka mic juga nggak apa-apa sih seperti itu ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan tersebut mengenai fitur apapun itu ya. Eh, Kak, saya mau tanya dong Kak. boleh Kak. Saya mau tanya itu terkait dengan apa fitur sub akun Kak. Kan saya kan sudah mencoba buat ini Kak buat sub akunnya. Mm-mm. Padahal saya kan belum pernah tuh buat sub akun sebelumnya. Tapi kok info yang saya dapat itu keterangannya email ini sudah digunakan. Seperti itu Kak. Apa Jadi boleh gini Kak, untuk sistem sub akun kita, jadi dia itu ada sistem email ya Kak. Jadi di sini sebentar saya tunjukkan dulu di bagian sistem sub akun kita. Jadi di sistem sub akun kita di sini dia ada emailnya Kak. Di setiap sub akun kita ini ada emailnya. Dan jadi dia bukan hanya dilihat dari email yang kakak gunakan aja Kak. Jadi dia akan dilihat dari semua pengguna seperti itu. Jadi contoh nih saya pernah pakai email tersebut, saya tambahkan sebagai sub akun, maka kakak nggak bisa pakai lagi seperti itu Kak. Sistemnya seperti itu. Jadi kalau seandainya saran saya, kalau seandainya email tersebut sudah digunakan oleh orang lain ataupun mungkin nggak bisa ditambahkan lagi ya. Nah, ini terpaksa kita harus pakai email lain seperti itu, Kak. Jadi tinggal kita tambahkan aja sih email lain. Jadi memang nggak bisa sama, Kak. Walaupun untuk pengguna yang sama ataupun pengguna yang berbeda gitu, Kak. Seperti itu. Memang sistemnya kayak gitu, Kak. Jadi makanya dia di situ ada pemberitahuan nggak sama. Ya, saya tahu mungkin kakak nggak pernah pakai email tersebut, tapi mungkin ada pengguna lain pernah pakai email tersebut, Kak. Seperti itu. Jadi di sini kita boleh ganti sih. Sebenarnya untuk email di sini sih dia nggak ada ini sih, nggak ada verifikasi, nggak ada verifikasi emailnya seperti itu Kak. Jadi bebas sih kakak boleh tambahkan apa aja, misalnya eh, kita tambahkan satu sebagai kode ya, juga boleh sih nggak masalah seperti itu Kak. Karena dia bukan email sesungguhnya dia di sini Kak. Di sini istilahnya kayak seperti ID Kak, ID yang digunakan untuk login ke ini ke apa ke tokennya seperti itu. Oke Kak, mungkin cukup menjawab ya untuk pertanyaan Kakak. Oh jadi untuk email itu dia
sifatnya itu maksudnya global ya kayak. Jadi email siapa, jadi email yang saya buat kalau misalkan orang lain di akun yang berbeda itu pernah buat, itu Oh, tetap nggak oh. bisa ya. Iya betul Kak. Sifatnya Oke, global Kak. per Seperti itu. akun aja gitu, terserah. Betul. Jadi memang sifatnya global seperti itu Kak. Eh, eh, Bener-bener harus nyari yang bener-bener beda lah yang susah. eh, eh. Iya harus beda Kak. Betul. Jadi di sini ya nggak masalah sih Kak. Yang jelas kan kita bisa di sini kan kita boleh ganti, kita boleh buat sih, kita boleh edit. Soalnya setelah kita buat di sininya emailnya kan dia nggak bisa diganti lagi Kak, seperti itu. Tapi bisa dihapus kecuali pengguna tersebut sudah hapus Kak. Dia hapus, nah, Kakak boleh pakai seperti itu. Kalau dia nggak hapus nggak bisa pakai. Jadi di sini kita boleh tambahkan lagi yang baru, eh dibebas sih, disesuaikan aja. Misalnya saya ditulisin di sini. eh Dia kalau nggak valid juga nggak apa-apa sih. Yang penting dia punya apa formatnya, format email aja sih. Seperti itu. Lalu di sini kita boleh tulis nama, lalu passwordnya ya. Kita boleh tuliskan juga passwordnya di sini. Seperti itu. Boleh kayak gitu aja sih. Lalu boleh klik simpan di sini Kak. Untuk hak aksesnya atau ini sudah tahu ya Kak cara buatnya. Lalu di sini kita ada peran juga. Peran di sini maksudnya untuk staff kita ya. Misalnya kita ada staff, lalu kita mau bukakan hak akses untuk setiap setiap fitur apa yang boleh dilihat dari sub akun tersebut ya. Di sini kita boleh atur juga. Kita boleh tambahkan perannya. Lalu setelah perannya ditambahkan di sini kita boleh pilih hak aksesnya. Untuk tokonya kita boleh pilih di sebelah sini Kak. Tokonya kita boleh pilih di sebelah sini. Di sini ya kita boleh pilih. Sep- Oke, konfirmasi, simpan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Oke, kalau seandainya nggak ada pertanyaan lagi, kita akhir aja pelatihan untuk hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Mungkin kalau seandainya ada masalah, mungkin boleh konsultasiin lagi di grup WhatsApp kita aja ya. Kemudian untuk masalah hari ini ya, untuk yang Shopee memang ada sedikit masalah ya hari ini. Kita akan segera mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Eh, Mau tanya lagi nih, maaf, maaf. Ini kan saya barusan langsung ngebaca kayak. Nah, betul. di sini kok pemberitahuannya sepertinya ya, Kak, jumlah akun start sudah mencapai batas maksimal. Harap menggunakan apa lakukan VIP seperti itu, Kak. Perasaan saya kan belum pernah menambahkan ini ya. Untuk ini Kak, untuk sub akun ini harus beli VIP Kak. Jadi untuk yang gratis itu nggak bisa pakai sub akun seperti itu Kak. Oh, oke, Betul. oke. Kalau seandainya mau buat, nanti boleh chat ke saya. Nanti saya boleh tambahkan ke akun kakak trial dulu seperti itu. Jadi boleh saya bukain dulu sih untuk VIP satu untuk kakak seperti itu. Boleh sih, nggak apa-apa. Nanti boleh hubungi saya aja seperti itu. Siap, siap. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin saja pertemuan kita hari ini ya. Nanti untuk masalah Shopee itu kita mohon maaf juga ya. Memang masalahnya juga akan segera kita selesaikan. Untuk terima kasih untuk hari ini untuk teman-teman yang hadir. Kalau seandainya ada pertanyaan lagi, kita selesaikan secara eh, di WhatsApp ya. Lalu saya juga mohon maaf kalau seandainya ada salah kata ataupun ada sesuatu yang menyakiti hati teman-teman ya. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.